Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Yes, Bang, kita sore ini atau dalam kesempatan ini kita mau membicarakan satu tema yang sangat seru dan sensitif banget, Bang, ya. Bener. Karena tentang historical Jesus. Nah, mungkin teman-teman nih banyak yang bertanya-tanya, historical Jesus ini apa sih? Nah, ya? jadi kita mau membahas ya tentang Tuhan kita Yesus Kristus, tapi secara historis, Bang. Secara sejarah. Ya, secara historis ya. Apakah Yesus itu betul mati dan bangkit? Sebab kata orang-orang yang menentang, polemikus berkata Yesus nggak mati. Yesus hanya diserupakan. Ada sebagian lagi, ya dia mati tapi kagak bangkit. Bangkit itu cuman sebuah kiasan bahwa ajarannya masih dikenal sampai hari ini dan lain sebagainya. Itu sisi negatifnya ya, banyak orang yang mikir begitu ya. Yes. Nah, jadi pada kesempatan ini kita mau diskusi nih, Bang. Apakah betul Yesus itu mati dan bangkit? Nah, tentunya kita nggak cuman berdua, kita ditemani sahabat kita, apologet muda yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Pastor Robson? Yes, thank you. Ini bukan apologet muda, ini apologet handal. Thank you, Brother Robson. Sama-sama, yang sudah kurus. Ya, yang sudah kurus ya. Jadi thank you so much sudah menyempatkan diri hadir. Siap. Ya, untuk membahas tema yang ngeri-ngeri sedap ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada, ya. Entah saudara menyaksikan ini dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dari YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel, saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin mengingatkan dulu saudaraku tentang historical Jesus ini. Iman Kristen telah mengalami banyak serangan dari abad ke abad. Serangan ini datang dari luar kekristenan yang kita kenal dengan para polemikus, dan juga datang dari dalam kekristenan itu sendiri. Ya, sekitar abad 17-18 muncul gerakan liberalisme, ya, di mana secara umum, walaupun saya tidak bilang semuanya ya, tetapi secara umum mereka mulai menolak kebangkitan, mulai menolak hal-hal yang dianggap tidak masuk di akal. Itu sebabnya tema ini sangat penting supaya apa? Yang pertama, saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara, ya. Jadi saudara bukan hanya percaya buta, tapi saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara. Ya. Dan yang kedua, saya harus katakan gini, pengakuan iman kita atau kredo iman kita itu harus atau sudah seharusnya sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa? Sebab kekristenan itu bukan dongeng, bukan isapan jempol, tetapi itu harus merupakan ada fakta historisnya juga. Ya, nah ini yang nanti akan kita diskusikan, yang akan kita perbincangkan, ya. Nah, Bang, kita mau tanya-tanya langsung. Nah, Mungkin sebelum kita membahas ke historical Jesus ini, kenapa sih Pastor Robson kematian dan kebangkitan Kristus itu selalu menjadi hot topic, dalam tanda petik hot topic, yang dipertentangkan, yang didiskusikan, seakan-akan kenapa sih ini jadi hal yang paling seksi gitu untuk diserang dari kekristenan? Kenapa ini menjadi sentral utamanya? Siap. Mungkin dari perspektif internal dulu ya, Bagam ya, terkait dengan urgensitas kita membahas ini, atau seberapa penting kita membahas topik mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus atau historical Jesus Christ. Karena begini, jatuh bangunnya kekristenan terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Paulus membahasakan seperti ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kematian Yesus adalah karena dosa dan bagi orang berdosa. Karena dosa artinya Yesus ya tidak akan mungkin bisa mengalami kematian atau penderitaan kalau kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau bagi orang berdosa artinya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus melalui karya kematian itu berdampak pada kita memiliki kehidupan kekal,
kita akan mendapatkan keselamatan. Kalau bicara tentang dari sisi internalnya, jadi ini sesuatu yang sangat-sangat urgent dan ini merupakan jantung dari kekristenan, inti dari kekristenan. Karena kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, tidak mungkin ada gereja, tidak mungkin ada kekristenan, tidak mungkin ada kehidupan di balik kematian. Jadi ini sangat sentral dalam konteks kekristenan. Misalnya nih ya, kalau dalam surat Paulus itu ya, Pak Gem ya, Bang ya, dia sangat fokus kepada pembahasan mengenai salib Kristus. Ya. Misalnya 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Jadi bagi Paulus, kematian Yesus, salib Yesus itu berbicara segala-galanya. Jadi kalau sampai dia tidak mati, ya udah berarti nggak ada penebusan. Karena memang nggak bisa dihindari, penebusan itu dilakukan dengan cara Yesus memikul beban dosa, konsekuensi dosa. Lalu terkait dengan 1 Korintus 1 ayat 23, 24 gitu. Kan Paulus bilang begini, untuk orang Yunani berita tentang salib adalah batu sandungan. Ya. Bagi orang non-Yahudi itu adalah kebodohan, nggak masuk akal bagi mereka. Tapi tidak bagi kita. Salib itu adalah bicara tentang hikmat dan kekuatan Allah. Kenapa hikmat dan kekuatan Allah? Karena Allah menyatakan keselamatan justru lewat karya salib. Itulah yang membuat Paulus berkata demikian dalam Roma 1 ayat ke-16. Kalau LAI kan pakai kalimat positif, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih tepat diterjemahkan tidak menjadi malu, tidak merasa malu. Jadi apa yang membuat kita tidak perlu merasa malu? Karena memang Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa aslinya dunamis, kuasa Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, kebenaran Allah. Nah, sedikit lagi nih, Pak Gem. Ya. Kebenaran Allah dalam pengertian dikayosune. Itu erat kaitannya dalam konteks pengadilan ketika seorang hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah. Dan itulah yang Allah lakukan ketika dia mati bagi setiap kita. Dia menggantikan posisi kita. Kematiannya membuktikan, meneguhkan bahwa kita nggak perlu lagi dihukum karena dia telah jadi korban substitusi. Kita nggak perlu lagi disalahkan atau dihukum karena Yesus telah menggantikan kita. Di bagian itu sebetulnya ya. Jadi gimana tadi, coba diulang. Yesus menggantikan. Substitusi. Dia substitusi. Dia yang menanggung dosa itu. Ya. Nah, itu untuk pemikiran zaman ini, Pastor Robson, untuk orang-orang yang humanis. Ya kan sekarang banyak sekali cara-cara berpikir kan. Salah satunya Itu child abuse banget. itu menjadi abuse. Jadi abusive itu karena begini, untuk memuaskan, berarti kan gitu, untuk memuaskan Bapa, kan kira-kira gitu ya. Iya. Untuk memuaskan Bapa dikorbankanlah anaknya. Iya. Itu sangat politically incorrect loh. Nah, untuk masalah yang seperti ini, Pastor Robson, bagaimana cara berpikirnya? Oke, pertama-tama ya, kayaknya nggak co-equal ya kasusnya Yeah. kalau untuk mau di-compare. Karena begini, kalau untuk kasus Yesus Kristus, jelas kematian Yesus itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita, maka dia harus memikul konsekuensi dosa itu yang adalah mati. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Nah, jadi dari sini kita dapat menyimpulkan ternyata nggak ada jalan lain untuk Allah menyelamatkan setiap kita selain mati. Nah, tapi kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, bagaimana mungkin dia bisa mengalami kematian? Gitu. Ini kalau saya ya, waktu itu saya pernah dengar ada tulisan, ternyata saya nemu sekarang. Tulisannya seorang namanya Dorothy Zola. Dorothy Zola, dia ngelihat dari angle humanis nih sekarang. Dia berkata begini, if you don't have a crucified God, kalau kamu nggak punya Allah yang rela untuk disalibkan, you don't have big enough God. Berarti Allahmu itu kurang besar. Gitu dia bilang gitu. Jadi Dorothy Zola menyoroti bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukan soal mengenai kehausdarahan Bapa, Allah Bapa, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bukan. Tapi kematian di kayu salib itu adalah karena Allah Bapa melalui Yesus punya kasih yang luar biasa kepada kita. Nah, terus dia lanjutkan tulisannya, dia bilang begini. Kematian Yesus di kayu salib itu sebetulnya adalah bentuk kepedulian Allah Bapa
terhadap suffering yang terjadi di antara manusia karena manusia ada dalam dosa. Suffering loh. Orang yang ada dalam dosa itu nggak selesai-selesai loh. Betul. Sufferingnya. Jadi Dorothy Zola akhiri dengan kalimat begini. Yang penting bukanlah soal kematian Yesus saja, tapi bagaimana dia hidup. Dan kemudian hidup yang kualitasnya seperti Yesus itu harus diakhiri di kayu salib. Kerelaan dia, walaupun dia benar, tapi dia rela untuk disalib. Di situ akan nampak sisi humanisme Yesus yang sangat ilahi. Iya. Bang, aku mau nambahin angle ini Bang dari yang Abang ngomongin tadi. Kenapa Yesus harus melakukan penebusan ya? Kenapa Yesus harus mati? Nah, gini Bang. Kita harus bicara dari dosa Bang, menurut saya. Semua agama di muka bumi ini mengenal dosa sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melanggar moral. Oke, dalam kekristenan juga ada unsur itu. Ya. Tetapi kekristenan menyodorkan dua konsep lain tentang dosa, which is konsep ini lebih dominan daripada sekedar pelanggaran hukum, dan ini hanya disodorkan oleh kekristenan. Apa itu? Yang pertama adalah hamartia, kemelesetan. Ya. Bahwa manusia melenceng dari rencana semula Tuhan atau blueprintnya Tuhan. Oke, makanya kata hamartia itu paling banyak dipakai dalam. Jadi dosa itu adalah suatu kemelencengan. Dalam bahasa Yunaninya hamartia ya. Tapi bukan itu yang aku mau bahas. Nah, kekristenan menyodorkan konsep yang kedua Bang, dan ini tidak ada di agama manapun. Yaitu dosa itu perbudakan Bang. Dosa itu perhambaan. Di sini masalahnya. Jalan keluar dari perbudakan cuman bisa ditebus Bang. Cuman bisa dibeli. Budak itu tidak punya hak hidup. Budak itu cuman bisa ditebus. Upah dosa adalah maut. Someone must pay for this. Harus ada yang membayar. Manusia tidak bisa membayarnya. Maka kematian Kristus diperlukan dan mutlak dia mengambil inisiatif menyatakan kasihnya sebab dia yang mau bayar. Dia yang menebus kita karena dosa itu perbudakan. Kita diperbudak oleh dosa. Siapa yang bisa bayar sekarang? Nah, aku akan melihat dari angle itu. Jadi penebusan itu adalah, kalau buat saya itu penebusan itu adalah Kristus membeli kita. Karena kita yang menjual diri kita sendiri, manusia yang menjual dirinya sendiri menjadi budak dosa. Dan harus ada yang tebus. Kristus melakukan itu buat. Dan betul. Saya mau tekankan terkait dengan poin tadi, nggak ada yang bisa membayar itu. Itu kan 1 Korintus 6 ayat 20 Bagam. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu banyak lah ya case-case yang seperti itu diuraikan dalam kebenaran Alkitab. Poin kita adalah finalitas Kristus. Yesus bukan hanya sekedar yang terbaik dan terakhir dalam hal mewahyukan kebenaran, tetapi tidak ada yang bisa menebus setiap kita selain Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya ada satu kepastian, bukan hanya soal bahwa dia akan pasti binasa, tetapi manusia tidak punya kuasa atau kekuatan apapun untuk mengubah nasibnya. Dan dia tidak bisa berharap pada siapapun untuk menolongnya dari kepastian akan kebinasaan selain memandang kepada Allah. Dan keselamatan itu dianugerahkan karena kasih karunia Allah, bukan karena dia memperhitungkan sesuatu pada diri kita. Nggak ada yang diperhitungkan. Makanya saved by the grace alone kan, diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Oke, Pastor Robson, kita kan sudah ngomong pentingnya kematian. Pentingnya kebangkitan apa? Iya dong. Oke. Ini kalimatnya. Saudara sabar dulu ya. Nanti kita pasti akan ke historical Jesus-nya. Tapi ini pengantarnya dulu nih. Kita kan harus tahu dulu kenapa mati dan bangkit itu penting. Nanti baru kita buktikan secara sejarah. Ayo. Kalau kita pakai Alkitab nih ya, Pak Gem ya. Saya mau pakai bahasa ini dulu di awalnya. Bahwa tidak ada ruang bagi kita untuk sedikit pun meragukan bahwa Yesus itu bangkit dengan kita melihat Alkitab. Nah, kalau bicara tentang urgensitasnya, bayangin ini nggak kebayang bagi setiap kita. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, dia hanya mati dan dikubur. Paulus bilang kita orang paling malang. Orang paling malang. Seandainya itu yang terjadi. Betul. Iya kan? Iya. Nah, kenapa tuh? Ya itu dia. Kalau sampai hal itu terjadi, Yesus tidak bangkit, ya udah, nggak akan ada pengampunan itu, nggak akan ada keselamatan itu, dan kekristenan itu tidak bernilai. Karena
Kekristenan itu menjadi bernilai luhur, bernilai mulia karena Yesus lewat kebangkitannya yang memberikan satu nilai yang luhur terhadap kekristenan. Jadi Membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. ya, itu nanti kan di 1 Korintus pasal 15, hai maut di manakah sengatmu? Iya. Artinya Yesus bukan hanya sekedar menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, tapi juga kuasa maut lewat kebangkitannya. Jadi bahkan kita nggak perlu lagi percaya Yesus. Ini loh konsekuensinya. Nggak perlu lagi kita percaya Yesus kalau seandainya dia tidak bangkit. Iya. Tapi dengan dia bangkit, semua yang telah dia sampaikan waktu dia hidup, yang dia ajarkan kepada para muridnya, semua yang dia lakukan, apapun itu layak untuk dipercayai. Jadi yang memverifikasi semua kebenaran itu justru peristiwa kebangkitannya. Ya, ya, Bang, ya, kalau ya, apa ya. aku pengen bilang gini, Bang. Tadi kan kita ini aku coba menyambung ya, Bang ya. Ya. Upah dosa adalah maut. Ya. Ya. Roma 3:23. Tadi kan dosa adalah perbudakan. Tidak ada yang bisa bayar. Yesus yang harus membeli. Nah, Yesus bangkit itu menandakan memang kalau tadi upah dosa adalah maut, sekarang maut dikalahkan. Berarti dia memang sudah berhasil membeli itu dengan lunas. Ya, betul. Ya. Bahwa dia tuh membuktikan Ya, ya. bahwa ini sudah lunas. Ya. Iya, bahwa dia betul-betul bisa beli itu. Ya. Nah, itu. Jadi Ya. kebangkitan sangat signifikan. Sangat signifikan sekali. Tadi kan Roma 6 ayat 23 yang Pagam kutip tadi. Ya kan upah dosa ialah maut. Iya. Terus yang Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Ini kekristenan itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Kita tidak akan pernah menemukan ada ajaran seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, ya. Terkait dengan Yesus Kristus, kan pusat dari Injil itu kan tentang Yesus. Injil atau Alkitab nggak bisa disebut sebagai kabar bahagia tanpa Yesus. Ya. Jadi Yesuslah yang membuat Injil itu bisa disebut sebagai kabar bahagia karena dia datang untuk kebaikan terbesar kita. Karena dia datang untuk melakukan sesuatu yang siapapun tidak bisa lakukan, yaitu karya keselamatan lewat kematian dan kebangkitannya, Bang. Ya, jadi tadi Pastor Robson sempat sebut bahwa kalau, ya nih garis besar, garis bawah tebel ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, jangan percaya sama Yesus. Apapun. Ya, apapun yang dia bicarakan jangan dipercaya. Tapi fakta bahwa ternyata dia memang dibangkitkan, maka membuat dia menjadi sangat bisa dipercaya. Layak untuk dipercaya dalam segala hal. Layak dipercaya dalam segala hal. Nah, layak dipercaya dalam segala hal itu dimulai dari bahwa Yesus itu punya satu cara hidup di bumi dengan kualitas surga. Nggak ada satupun salah yang dia buat. Iya, betul, setuju. Dan kemudian dia selalu berbuat, selalu apa ya, yang dikerjain itu selalu memberkati orang, Ya. selalu membawa manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi adalah suatu elit kehidupan surga. Iya. Implikasinya adalah kalau kita percaya sama Yesus, hiduplah seperti itu, Iya. dengan kualitas seperti itu. Iya. Kemudian Yesus juga tunjukkan bahwa ketika sistem pemerintahan itu sangat kaku dan tidak peduli kepada orang susah, orang miskin, janda-janda dan segala macam yang lemah, di sana dia datang membela. Implikasinya lagi-lagi, hiduplah seperti itu. Itu kan percayanya kan. Iya. Nah, kalau begitu coba lihat sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang kesulitan, adakah kita hidup seperti Yesus? Peduli sama orang lain, menjadi contoh buat banyak orang. Iya. Karena Yesus mati dan dibangkitkan, hiduplah seperti itu, kan Iya. begitu. Iya. Ini menarik nih. Iya kan? Oke. Oke, Bang. Saya mau sambungin lagi nih. Ya. Oke, tadi signifikannya Yesus mati dan bangkit. Pertanyaan selanjutnya, Iya. bangkitnya gimana sih? Iya dong. Kan pasti banyak yang bertanya-tanya, bangkitnya tuh gimana ya, pastor ya? Ya, ya. Memang ada perdebatan teologi sih Pak Gem terkait dengan itu. Yesus itu bangkitnya bagaimana? Apakah dia dibangkitkan atau membangkitkan diri sendiri? Nah, ini kan satu. Tapi kalau yang jelas ini bukan cuma perlambangan ya, ini Ya, real ya. real. Nanti kita buktikan ini. Ya. Tapi sekarang bangkitnya dulu gimana? Ya, ini sih memang sesuatu yang cukup pelik lah untuk diperdebatkan secara khusus di kalangan akademis. Tapi kita akan memberitahukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara teologis maupun secara logis. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana Yesus dibangkitkan, kebangkitan Yesus itu sendiri sebagai karya Allah Tritunggal, Pak Gem. Jadi bukan hanya karya salah satu di antara pribadi Tritunggal, tapi karya dari ketiga pribadi Tritunggal itu. Yang kita mulai dari Bapa ya, Pak Gem ya. Ini Ibrani 5 ayat 7.
dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yaitu Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dari kalimat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus itu karya Bapa. Bapa terlibat dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masuk dalam konteks Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi karya Bapa, karya Roh Kudus. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana dengan Tuhan Yesus? Nah, kita masuk ke Yohanes 2 Bang, terkait dengan bait suci Allah Bang. Nah, apa kata Yesus di ayat yang ke-19 deh, mulai pasal yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang Yahudi jadi marah dong, karena ini bait suci Allah dibangun 46 tahun. Dalam waktu 3 hari dia bisa bangun kembali. Nah, dia jelaskan maksudnya apa. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Berarti dia berkuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Rombaklah silakan, bunuhlah aku. Dalam 3 hari aku akan bangkit loh. Kan jelaskan di sini poin-poinnya. Jadi ada karya Bapa, karya Roh Kudus, dan karya Anak. Mungkin orang bertanya, masih kurang dong, ada nggak pembuktian lain dari ayat lain? Kita buka lagi, kita kasih, kita jabanin. Ya kan, kurang apa ini Wito ini? Tanggung-tanggung mengedukasinya. Ya kan, Yohanes 10 ayat 18. Dikatakan demikian. Ini bisa dielaborasi nanti sama Panggung sama Bang Ruli. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini konteksnya pengambilan nyawa ya. Ayat 17 deh. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Bahwa dia itu bisa mati karena dia memberikan hak atas hidupnya sehingga dia bisa mati, bukan karena dia menderita loh, bukan karena dia dipukul. Kalau dia dipukul bagaimanapun, kalau dia nggak kasih nyawanya nggak akan mati dia. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya dia berkuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Jadi jelas sekali bahwa karya kebangkitan Yesus itu bukan hanya karya satu pribadi dari Allah Tritunggal, tapi karya Allah Tritunggal itu sendiri, ketiga pribadi itu. Jadi ini memang kalau dari sudut polemikus ya, polemikus itu senang sekali untuk berpikir seolah-olah kebenaran itu hanya ada 2, hitam atau putih. Siapa yang membangkitkan Yesus? Bapa. Kelar, hitam atau putih, ya kan? Ternyata Pastor Robson ini nawarkan, janganlah kita berpikir sekedar hitam dan putih, karena kebenaran Allah itu terlalu luas, dalam, dan hampir tidak terselami sama kita. Sehingga ketika kita sadar bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang luas, berpikirlah secara luas. Dalam hal ini kelihatan deh, barusan disajikan bahwa ayat-ayatnya karya kebangkitan Kristus itu adalah karena pertama, syukur kepada Bapa. Bapa membangkitkan Kristus, betul. Tapi kemudian juga karya Roh Kudus, dan kemudian juga karena kuasa Anak. Kuasa Yesus sendiri. Jadi ada 3 yang menyebabkan dia bangkit. Nah, kalau cara berpikir kita luas begini, maka kita tidak sekedar terkotak pada sekedar kotak hitam atau putih. Kita kacau dalam berteologi karena kita hanya terfokus pada satu ayat. Itu jadi masalah gitu. Dalami firman Tuhan, segitu dalamnya firman Tuhan, masa kita cuma hitam atau putih? Please deh. Itu dia makanya. Oke, Pastor Robson, kita mau masuk ke yang seru nih. Ini masuk yang seru dan susah. Ini yang historis sekarang mulai. Saudara, saya harus memulai dengan sebuah statement dulu nih. Statement itu gini. Saya harus berani mengatakan bahwa, tadi kan di pembukaan saya sudah katakan, pengakuan iman itu seharusnya sesuai dengan fakta historis. Kalau enggak, kekristenan itu cuman isapan jempol atau dongeng. Kita tuh banyak diserang seperti itu. Jadi harus sesuai dengan fakta historis. Maka saya mau mengawali dengan gini dulu, Pastor Robson, bahwa gini, Yesus mati dan bangkit itu adalah sebuah fakta historis. Artinya apa? Saudara tutup kitab Injil pun, Yesus pasti mati dan pasti bangkit. Karena itu sebuah kejadian fakta historis.
Tapi kalau saudara mau tanya untuk apa Yesus mati dan bangkit, ya kita harus buka Alkitab. Ya. Karena itu makna teologis. Ya. Jadi saya mau ajak dulu kita nih bisa membedakan fakta historis dan makna teologis. Fakta historis adalah fakta yang betul-betul terjadi. Untuk hal itu saya berani menyatakan, saudara tutup Alkitab pun Yesus pasti mati dan pasti bangkit. Karena untuk orang yang kagak mempercayainya kan juga kagak percaya Alkitab. Ya buat apa kita buka juga, orang dia nggak percaya kok. Ya, logis. Nah tetapi ditutup Alkitab pun Yesus itu pasti mati dan pasti bangkit. Tapi kalau soal makna teologis, untuk apa Yesus mati dan bangkit, nah itu kan keyakinan iman. Keyakinan iman kita tidak bisa memaksakan. Keyakinan iman kita harus tanya sama Alkitab. Nah ini perumpamannya gini, apakah Pangeran Diponegoro ada? Oh dia pasti ada. Ya. Dia perang nggak? Oh iya dia pasti perang. Itu fakta historis. Tapi kalau ditanya gini, siapakah dia? Nah tergantung bang. Orang Indonesia bilang itu pahlawan nasional. Kalau tanya sama Belanda, oh itu pengkhianat. Kan Iya. gitu. Iya. Iya kan? Iya betul. Nah Logis. jadi tergantung Iya. dari sisi mana. Tapi kita tidak bisa bilang pangeran dia di Ponegoro itu nggak pernah ada. Enggak, itu tuh fakta historis. Ya. Cuman masalahnya juga jadi begini Pastor Wigan. Banyak orang yang ketika melakukan pendekatan kepada Alkitab, itu sering sekali melakukan pendekatannya tuh dari sisi bahwa Alkitab atau gini, keilahian Yesus, gitu ya, keilahian Yesus, kematian Yesus, itu jangan pernah diragukan. Kalau sampai kita harus membuktikan secara sejarah, bahkan pembuktian kita secara sejarah aja sudah tidak alkitabiah. Ini loh yang juga harus dipikirin. Nah ini jawabannya apa? Kalau Yesus bukan Allah, dia nggak berhak untuk menunaikan karya keselamatan. Karena yang menyelamatkan kita itu harus Allah. Dan bukan hanya harus Allah, tapi Allah manusia. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Kan itu ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Ya. Bahwa Allah itu Esa, maka Esa pula lah yang menjadi pengantara kita dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Oke. Gitu. Tapi kalau kita ngelakuin pendekatan dari sisi historis, apakah itu diperbolehkan atau jangan-jangan itu tidak alkitabiah? Nah, ini loh. itu dia bang. Ini loh. Justru di acara ini kita mau mendorong harus. Makanya kredo kita harus sesuai dengan fakta historis yang ada. Ya. Justru kita ini harus bisa memberikan pertanggungan jawab iman. Makanya saudara harus mendengarkan di baik-baik dan belajar. Karena banyak yang nggak mau belajar. Udah pokoknya gue percaya pakai iman aja. Kalau orang tanya buktinya mana? Udah lu nggak usah banyak tanya. Jangan meragukan Alkitab. Kan gitu Bang, jawabannya. Mentok jadi. Ya, kalau saya dikasih pertanyaan begitu, saya akan jawab bahwa pendekatan secara historis itu juga sangat alkitabiah. Siapa bilang nggak alkitabiah? Ya. Misalnya pernyataan yang ditulis yang disampaikan oleh Filipus kepada Nathanael di dalam Yohanes 1:45. Filipus bilang begini loh, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini bicara bahwa Yesus adalah Mesias menurut pengajaran yang disampaikan oleh Musa, ditulis dalam Taurat dan para nabi, yaitu Yusuf dari Nazaret. Itu kan ada suatu sejarah di situ. Ya. Jadi pendekatan secara historis itu juga sangat alkitabiah. Sekali lagi jangan dikotak-kotak seolah-olah kalau historis pasti nggak alkitabiah, kalau alkitabiah nggak boleh historis, Ya. gitu kan? Itu loh, jadi ini sangat alkitabiah. Oke, Jadi lanjut gini lagi. ya, saya harus tekankan gini, Alkitab memang bukan buku sejarah. Betul. Ya, tetapi Alkitab itu sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Ya, itu Ya. betul. Ya, Ya. Oke, nah, Pastor Robson, silakan memulai dulu. Langsung ke saya nih ya. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang data sejarah, itu bisa dibagi dua. Yang pertama, data sejarah terkait dengan orang-orang Kristen yang dari abad awal maupun 2 meneguhkan kebenaran Alkitab. Jadi mencatat peristiwa-peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua itu yang Kristen, Ya. para apologet misalnya. Yang kedua terkait dengan orang-orang non-Kristen. Seandainya kalau yang bukan non-Kristen ada nggak? Ada. Jadi baik data sejarah luar Alkitab yang Kristen maupun non-Kristen kita punya datanya dan banyak.
Makanya saya bilang tadi, sebenarnya bukan hanya sekedar dengan menggunakan Alkitab kita nggak bisa menyaksikan atau menolaknya lagi. Bahkan data sejarah pun menyuguhkan, membenarkan, meneguhkan keyakinan kita. Nah, kita mulai dari yang Kristen dulu ya Pak Gam ya. Iya. Misalnya, Yohanes itu kan memuridkan Ignatius dan Polikarpus. Iya. Ignatius dan Polikarpus itu memuridkan seorang yang bernama Irenaeus. Iya. Kalau Irenaeus itu di abad kedua memuridkan seorang tokoh yang bernama Hippolytus. Iya. Nah, itu kan abad 1 dan abad yang kedua. Iya. Nah, Polikarpus dan Ignatius ini kan berguru sama murid Yesus langsung. Iya. Betul. Bahkan Irenaeus menyaksikan bahwa Polikarpus itu sering menceritakan tentang percakapannya dengan Yohanes, murid Yesus. Iya. Artinya, apapun yang diyakini oleh tokoh-tokoh ini, itu sesuatu yang layak untuk diyakini. Dan itulah yang kita yakini sebagai orang Kristen sampai hari ini. Misalnya, data sejarah menunjukkan mereka ini mempercayai Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, dan Yesus akan datang untuk kali kedua. Itu disaksikan oleh tokoh-tokoh Kristen ini, para apologet ini. Yang adalah kesaksian pihak pertama loh ini. Pihak pertama Berarti loh ini. Pihak pertama ya. Kalaupun pihak pertama turun ke pihak kedua, itu muridnya mereka. Ya, ya. Gitu loh. Ya. Terus murid yang kedua itu, murid yang pertama memuridkan lagi. Ya. Jadi datanya itu sangat layak untuk dipercayai. Ya. Bahkan itu turun kepada bapak-bapak gereja untuk selanjutnya. Sehingga kalaupun kita selalu merujuk kepada bapak-bapak gereja karena mereka sangat dekat dengan data awal, sumber awal. Gitu loh. Ini poin pertama mengapa kita percaya kepada bapak-bapak gereja. Sehingga kita nggak bisa dengan pongahnya mengatakan, siapa itu bapak-bapak gereja? Mereka tidak layak untuk dipercaya. So, who are you? Who are you? Siapa kamu gitu loh? Apakah kamu lebih layak dipercaya daripada mereka yang merupakan saksi mata langsung? Kan gitu. Jadi itu dari sisi yang data luar Alkitab tapi yang Kristen. Atau mungkin yang non Kristen, pagam dulu. Tunggu. Saya mau tambahkan dulu. Oh, oke. Seru nih, Ini seru Bang. ini nih seru. Jadi apa yang tadi Pastor Robson katakan, saudara, inilah yang disebut dengan apostolic fathers. Oke. Orang-orang yang punya rantai kerasulan. Ignatius. Ini kita belum ngomong Clement. Clement juga ada. Clement itu pernah dimuridkan sama Petrus juga. Ya. Itu kalau saudara Uskup Roma itu. baca di kitab Roma, saudara akan menemukan kata ada nama Clement, di mana Paulus bilang salam untuk Clement gitu. Filipi 4 ayat 3 kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi kita ini memiliki rangkaian yang namanya Apostolic Fathers. Nah, jadi saudara kalau cari Apostolic bukunya, Fathers itu apa sih? iya, jadi itu adalah orang-orang yang disebut sebagai bapak-bapak gereja yang memiliki hubungan langsung rantai Jadi kesaksian kerasulan. tingkat pertama lah kurang lebih ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu punya akar yang jelas kayak Oke. tadi. Yohanes memuridkan Polikarpus, Polikarpus memuridkan Irenaeus, Irenaeus memuridkan Hippolytus. Ini jelas rantainya, Bang. Ya. Jadi Nah, yang disebut dengan Apostolic Fathers itu dari level berapa sampai mana? Kan tadi udah ada urutan-urutan iya. begitu. Nah, Yang jadi disebut ini dengan nih apostolik adalah yang mana? sebenarnya ini nih merupakan pemahaman tentang rantai kerasulan. Oke. Ini ada bukunya juga judulnya Apostolic Fathers. Oke. Memang nggak ada di Alkitab kita, Bang. Iya. Tapi kita ini punya catatan pinggir sejarah. Misalnya surat Ignatius kepada Polikarpus, Iya. surat Polikarpus kepada jemaat di Filipi. Oke. Itu ada, bukunya itu ada. Oke. Nah, jadi ini adalah catatan pinggir sejarah dari abad ke-1 ke-2 ya, di mana sudah mengutip kitab Injil kita. Oke. Ya. Nah, Oke. lalu saya mau tambahkan perumpamaan gini. Tadi Pastor Robson kan bilang, who are you? Nah, sekarang saya bikin perumpamaan gampangnya gini. Pastor Robson. Misalnya, Pastor Robson ini orang yang sangat terkenal sekali. Semua orang mau tahu tentang Pastor Robson. Kesukaannya makan apa? Nah, pokoknya makan yang pedas-pedas lah Pak Gem. Oke, pedas-pedas ya, pedas-pedas. Oke. Katakanlah misalnya demennya ayam rica misalnya. Oke. Lalu karena semua orang mau tahu tentang Pastor Robson, ini kan jadi banyak catatan pinggir. Saya temennya. Saya mulai cerita nih, Bang. Itu Pastor Robson yang terkenal paling suka ayam rica yang pedes banget. Abang juga temennya kan bilang, itu Pastor Robson paling suka ayam rica yang pedes banget. Abang cerita sama anak-anak abang, sama Andriel, Brian, sama Asa, temen bapak yang namanya
Pastor Robson sukanya ayam rica yang pedas. Oke. Karena ini kan tokoh sentral yang terkenal. Nanti Adriel cerita lagi sama temennya. Temennya bapak gua tuh. Nah, ini kan Apostolic Fathers tuh gini loh. Oke. Adanya satu rantai kerasulan yang dari sumber langsung pasti terpercaya. Oke. Iya. Jadi kalau begitu Apostolic Fathers kita bisa bilang begini, dari sumber yang terpercaya, Dari sumber pertama. Sumber kemudian message-nya tetap sama. Ya. Iya. Message-nya tetap Poinnya sama. di situ. Nah. Iya kan? Sekalipun udah mungkin ada generasi tapi poinnya tetap sama. Nah, Message-nya tetap sekarang, sama. Oke, Bang, lanjut. Kalau 1000 tahun kemudian Iya. muncul profesor sejarah Iya. dengan titel apapun, Iya. tiba-tiba bikin teori. Iya. Robson gak suka makan ayam rica, Iya. dia sukanya makan mie Jawa, misalnya gitu. Iya. Sekarang mana yang kita mau percaya? Mana yang lebih layak dipercaya? Kira-kira ya, orang yang hidup sejaman Iya. atau yang 1000 tahun kemudian? Itu logikanya. Oke. Iya. Ini nih adalah logikanya. Oke. Nah, gereja itu punya sangat banyak catatan pinggir sejarah tentang ini. Oke. Jadi ketika orang bilang Yesus nggak bangkit, lah, you lebih percaya yang hidup sejaman? Saya ngewakilin dulu nih pertanyaan Iya dari dong, iya, teman-teman iya, yang ayo, mungkin ayo. nyaksiin acara ini. Iya. Di mana kalau mereka mau cari ya silsilah dari Apostolic Fathers ini, kemudian apa yang ditulis oleh mereka dan lain-lain, itu mereka bisa temuin di mana? Catatan pinggir tadi itu bisa Iya. ditemuin di mana? Sekarang ini udah zaman teknologi, dapetin Gampang. buku-bukunya aja tuh gampang. Contohnya? Kalau saudara mau buku Apostolic Fathers, tanya saya kirim langsung PDF. Karena itu bacaan saya. Oke. Nah, tapi kita harus mengakui gini. Nah, gereja-gereja saudara kita, gereja ortodoks, itu sangat kaya dalam catatan pinggir abad 1, abad Oke. 2, abad 3. Oke. Dan itu menjadi menurut saya sumbangsi yang bernilai tinggi. Walaupun itu bukan kitab suci, tetapi itu sumbangsi yang sangat berharga untuk kekristenan. Contoh nih Bang, kalau tadi Pastor Robson sempat sebut nama Ignatius ya, Iya. muridnya Rasul Yohanes. Nah, ini saya ini bisa cerita lagi nih, walaupun ini tidak ada di Alkitab. Ya, Ignatius adalah salah seorang anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus yang ditumpangin tangan. Oke. Nah, ini nih nggak ada di Alkitab, tapi ini Catatan ada di catatan catatan pinggir sejarah, Bang. Ya. Nah, jadi kita tuh kaya Sangat. akan hal-hal yang Barusan seperti nih saya masukin nih. Sambil ngomong gini saya masukin di Google, saya masukinnya sederhana aja. Apostolic Fathers. Langsung keluar. Keluar Apostolic Fathers PDF, writings, book, timeline, definition, wholeness on the Eucharist. Ya. Udah, sederhana itu aja. Saudara saya kan biasa kagak bawa buku ya. Kali ini emang bawa buku yang agak menakutkan ini. Oke. Ini buku tebelnya The sebagong-bagong works, ini. the works of Flavius The works Josephus. of Flavius Josephus. Oke. Ya. Tulisan dari William. Ini William Whiston ini yang menerjemahkan. Ya. Nah, Oke. jadi Flavius Josephus ini kalau saya boleh cerita, dia ini bukan orang Kristen. Oke. Bahkan bukan orang Kristen. Iya, bukan. Sebab kita ini sekarang mau menceritakan sumber-sumber tadi kalau saya katakan Yesus pasti mati dan bangkit, tapi kita ambil dari luar Oh, kekristenan. ini kita udah mulai masuk poin kedua. Iya. Tadi poin pertama dari Pastor Iya. Robson adalah dari sumber Kristen, Iya. Apostolic Fathers. Iya. Nah, sekarang masuk ke poin kedua. Oke, Poin oke. keduanya non Mungkin Kristen. saya jangan masuk ke Flavius dulu. Oke. Saya akan Oke. bacakan ya. Ini saya ambil dari Masih tetap berarti sumber Kristen nih ya. Iya. sumber non Kristen ini. Ini Oh, di non-Kristen. udah non Kristen ya. Karena ini banyak ya. Udah Oke, non-Kristen, ini oke. nih tulisan Bapak Dr. Bambang Nurseno menjawab kesalahpahaman dalam dialog teologis Kristen ya. Ini tentang penebusan. Nah, ini fakta-fakta sejarah yang saudara tentunya juga bisa Google ya. Ini beliau kasih banyak referensinya ya. Yang pertama, Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus. Oke. Tacitus ya. Yang hidup CHI ya. Tacitus ya, TACITUS, Cornelius oke. Tacitus. Ini hidup tahun 56 sampai 117. Ya. Dalam bukunya Annals, dia ini sejarawan Romawi, Bang. Iya. Dia ini kenapa bisa ada nama Yesus nyempil? Karena kematian Yesus itu ada hubungannya dengan masalah politik. Oke. Pada saat itu, makanya nyempil. Kalau nggak ada hubungan sama masalah politik, dia tidak pusing. Ya, nah ini dalam buku Annals ya, bukunya yang judulnya Annals, buku 15 pasal ke-44. Ya. Ini saya nggak perlu bacain bahasa Latinnya ya, nggak ada ngerti juga. Saya juga kelibet-libet lidah kalau suruh baca bahasa Latin. Tapi ditransliterasikan gini, akibatnya untuk menghentikan desas-desus itu,
Nero yang diikat rasa bersalah mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji kepada orang-orang yang disebut orang Kristus, orang Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Kristus, dari siapa nama kepercayaan itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Nah, jadi ini kan gak ada hubungan, tetapi jelas di zamannya siapa? Tiberius oleh prokurator kita, Pontius Pilatus. Maksudnya nggak ada hubungan tadi apa? Bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Yes, tetapi Alkitab kita juga mencatat dengan jelas Yesus mati itu di zamannya siapa. Makanya pengakuan iman rasuli kan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sebab harus jelas eranya kapan. Berarti sinkron nih. Sinkron, iya. Nah, jadi Yesus mati. Ya, saudara tutup Alkitab dia pasti mati. Ya. Gitu, ya. Dia tuh pasti mati. Nah, sebab catatan pinggir sejarah pun bilang dia dihukum mati. Maksudnya tutup Alkitab dia pasti mati itu gimana sih? Loh iya, ini kan catatan sejarah. Iya, Oke, bahwa tutup Yesus Alkitab, lihat sejarah gitu Iya. ya. Oke. Jadi tutup Alkitab, Iya. apakah masih tetap bisa dibuktikan bahwa dia Iya, mati dan bangkit? lihatlah sejarahnya Iya, gitu ya. nah, Oke. Nah, makanya ini saya katakan nih. Oke, yang kedua ya. Yang kedua. Itu tadi Iya. Tacitus. Ini kan Oke. ada banyak ya, ada Maraben Serapion apa. Saya ke sini aja. Lucianus dari Samosata. Nah, Lucianus ini nih dari seorang satiris nih. Ini nih seorang satir yang dengan kasar dan sinis mengejek pengikut Kristus. Ya, bahkan dia suka menyebut orang Kristen sebagai penjahat yang paling miskin. Nah, dia tulis gini. Mereka menyembahnya sebagai seorang dewa dan menerimanya darinya suatu hukum dan mengangkatnya seperti pemimpin mereka. Orang-orang Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang pria untuk sampai sekarang ini, yaitu tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru bagi mereka dan yang disalibkan karena alasan itu. Jadi disalibkan. Iya. Oke. Ya, oke. Dia ngeledek tapi di ujungnya mengakui bahwa disalibkan. Iya, karena ini fakta historis. Iya. Dan ya bagi mereka ini kan hinaan, Bang. Iya. Ya, bagi mereka kan ini hinaan. Iya. Ya. Jadi ini ada banyak. Nah, ini contoh. Ini Talus dan Plegon ya. Talus ini dalam buku 3 ini. Dia menceritakan ya cuaca. Iya. Alkitab kita kan tulis gelap gulita Dari jam 12 sampai jam melanda. 3. Nah, kalau dia bilangnya pernah terjadi suatu gerhana matahari. Nah, jadi sama aja dong, catatan gelap. iya, nah jadi catatan sejarah itu pun itu ada, Bang. Catatan sejarah itu pun ada. Dan itu Talus itu tahun 5 sampai 60. Iya. Abad pertama masih Ini nih ada inilah, ada apa banyak ya. Nah, oke. Sekarang Talmud Yahudi. Ini Talmud Yahudi ya. Toledot Yesu, silsilah Yesus ya. Yang disebut Yesu ben Pantera. Pantera ini plesetan dari kata Parthenos atau perawan. Dalam Yunani Parthenos itu perawan, tapi karena ini dalam literatur rabbinik Yahudi yang menyindir ini, maka dibilangnya Ben Pantera. Dibilang Yesus itu anak perwira Romawi yang selingkuh sama Maria. Ya. Oke. Nah, itu dalam Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 43a. Ya. Ditulis gini. Pada hari menjelang Paskah, mereka menggantung Yesus. Sebab orang Yahudi sebenarnya tidak mengenal salib. Ini kan hukum Romawi. Ya, mereka tulisnya menggantung sebelum Paskah. Pada hari sebelum Paskah. Iya. Nah, jadi faktanya adalah digantung sebelum Paskah, sesuai dengan faktanya Alkitab ya. Nah, sebelumnya selama 40 hari telah beredar pengumuman bahwa Yesus akan dilontari batu karena ia telah melakukan sihir dan telah menipu serta menyesatkan orang-orang Israel. Hendaknya setiap orang yang mempunyai pembelaan terhadapnya datang dan memohonkan pengampunan baginya. Tetapi karena tidak ada yang datang untuk membelanya, mereka telah menggantungnya menjelang Paskah. Jadi terjadilah itu ya. Itu Traktat Sanhedrin. Tulisan
non Kristen ya. non Kristen. Dan Iya. tetap ternyata kebenarannya Tapi sama mungkin dengan ada yang ditulis dalam Alkitab. Satu lagi Pak Gem. Iya, gimana? Mara Barat Serapion. Iya, itu itu. juga sama di abad pertama yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang yang bijak, Bang, dan seorang yang berpengaruh dan Yes. mati karena keyakinannya. Hmm. Nah, itu jadi tadi banyak sekali ya yang sudah disuguhkan sama Pak Gem ya, Josephus Flavius, Talus. Nah, ini yang si Flavius saya belum cerita nih. Oh, nanti boleh Pak Gem Ya, cerita. ini nih saya cerita Terakhir. dikit ya, terus ntar ke Pastor Robson ya. Ya. Nah, ini Josephus Flavius ini saudara ya, ini sejarawan Yahudi. Oke. Ya. Ini adalah buku yang dianggap sumber sejarah Yahudi tertua yang menyaksikan Yesus di luar sumber Injil-Injil kanonik atau Alkitab yang kita percayai ya. Josephus ini sejarawan Yahudi, lahir dari keluarga imam Yahudi Kohanim pada tahun 37 Masehi ya. Nah, jadi beberapa tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Pada tahun 56, dia masih umur 19 tahun, Bang. Dia masuk ke partai Parisi. Si Flavius ini. Pada tahun 63, ia sempat mengunjungi Roma dan melihat dari dekat kekuasaan kaisar pada zaman itu. Nah, tahun 66 pecah perang Yahudi. Sebenarnya dia sempat diangkat jadi komandan perang Yahudi untuk mempertahankan benteng Yotapata dari serangan tentara Roma. Tapi tentara Yahudi kalah. Lalu dia berbalik, Bang. Dia tuh berbalik bergabung sama Roma, memohon pengampunan sama pihak Roma. Nah, Josephus ini sangat disenangi, di sini ditulis ya, oleh Kaisar Vespasianus. Nah, Vespasianus ya. Nah, kemudian pada tahun 69 ya, itu di zaman Jenderal Titus ya, ketika menghancurkan Yerusalem, Josephus ditempatkan di markas besar Roma. Dan dia bertindak sebagai penerjemahnya Titus. Oke. Ya. Apa yang dia tulis rupanya? Nah, sang jenderal, nah, jadi di mata teman-teman sebangsanya, Josephus ini pengkhianat, pasti Iya. udah. Nah, Oke. lalu dia mau menebus dosanya, membayar pengkhianatannya itu dengan menulis buku sejarah Yahudi yang paling lengkap. Judulnya The Jewish War, Perang Yahudi, yang merekam peristiwa 170 SM sampai tahun 73 Masehi. Jadi itu adalah latar belakangnya ya. Oke, apa Latar belakangnya. Nah, lalu dia juga tulis, kalau kita menemukan dalam Kisah Rasul ya, ada Agripa yang ditampar malaikat Tuhan ya, itu di kitab Kisah Para Rasul. Betul. Kita kan mungkin bingung, itu seperti apa sih ditampar malaikat Tuhan ya. Nah, ini juga diceritakan bahwa dia seketika merasa sakit seperti ditusuk pada jantungnya, ya kalau nggak sekarang ini serangan jantung ya. Sakit keras pada perutnya, dimulai dengan serangan yang sangat hebat dan Agripa memang meninggal di tahun 54 Masehi itu. Itulah yang di Alkitab disebut sebagai ditampar malaikat Tuhan ya. Lalu dia juga ada menuliskan tentang Yohanes Pembaptis juga ya. Nah, tetapi kalau yang seru ini, dia menuliskan, nah ini dalam buku Antiquities ya. Dalam buku Antiquities ini buku 18 chapter yang ketiga ya. Di sini dituliskan begini, saya terjemahannya ya. Pada masa itu tampillah Yesus, seorang manusia arif, bijak dan bijaksana, kalau boleh disebut manusia. Oke. Oleh para pengikutnya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan menjadi guru mereka yang gemar mencari kebenaran. Oke. Nah, dia mengumpulkan para pengikut dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan bukan Yahudi. Nah, di sini yang menarik, memang ada ditulis dia adalah Kristus. Nah, ini kan menjadi polemik. Wah, ini jangan-jangan si Flavius orang Kristen nih. Ya. Ya, tetapi rupanya temukan ya kitab Flavius dalam bahasa yang lebih tua ya, yang digunakan kata mitzvara ya, mitzvara. Rupanya terjemahan Yunani itu belakangan, Bang, yang lebih tua, tapi ini hilang dalam terjemahan bebas. Oke. Nah, kata mitzvara itu yang artinya tampaknya. Tampaknya dia Mesias bagi pengikut-pengikutnya tentunya ya. Oke, nah, lalu Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib
kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Tetapi mereka tetap mengasihi dia. Tetapi mereka yang mengasihi dia tetap berbuat demikian. Artinya sekalipun dijatuhi hukuman mati, para pengikutnya tetap mengasihi dia. Kenapa? Nah ini dia tulis, sebab dia, Yesus, menampakkan diri kepada mereka pada hari yang ketiga dalam keadaan hidup kembali. Golongan yang disebut berdasarkan namanya, yaitu kaum Kristen, masih tetap ada sampai hari ini. Di mana Flavius Josephus menulis buku itu. Ya. Oke. Nah, Jadi sumber-sumber non-Kristen itu ada banyak, bahkan sangat. dari orang-orang yang sebetulnya pernah berkhianat gitu ya. Ya. Mereka justru kasih kesaksian yang membenarkan kebenaran dari Alkitab. Ya. Jadi waktu kita tinggal dikit, apa yang mau ditambahkan? Jadi begini Pak Gami ya Bang Ruli ya. Tadi kan di awal kita tegaskan bahwa jatuh bangunnya kekristenan itu terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti peristiwa kematian kebangkitan ini sesuatu yang sangat penting. Dan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang bisa dibuktikan secara teologis, tapi juga secara historis maupun secara logis, filosofis, kita sangat bisa membuktikan kebenaran ini. Dan dengan semua penjelasan ini dan bukti-bukti yang kita suguhkan, kita dapat, bukan lebay ya, bukan berlebihan, kita dapat mengatakan semua teori-teori penyangkalan terhadap kematian dan kebangkitan Yesus itu gugur. Misalnya dimulai dari teori kebohongan yang diciptakan oleh para imam pada waktu itu. Jelas bukan karena Yesus tidak bangkit, tapi mereka ketakutan itu akan menciptakan satu bahaya yang luar biasa. Lalu mereka buat satu konspirasi, bilang aja waktu kalian tidur para muridnya mencuri. Itu kan jelas sesuatu yang salah dan tidak mungkin dalam konteks Romawi pada waktu itu. Karena ketika ada tentara Romawi yang tidur waktu berjaga, lalu tidur mereka terjaga, didapati seperti itu, mereka pasti dibunuh, hukuman mati bagi mereka. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi teori kebohongan itu gugur, teori pingsan juga gugur karena mengatakan bahwa Yesus tidak mati tapi pingsan. Ya, lalu ada teori yang lain-lainnya yang menegaskan bahwa Yesus itu tidak mati. Bahkan gini, Pak Gem, ini Bang Ruli, ada Jesus Seminar ya, salah satunya tokohnya itu mengatakan bahwa Yesus itu waktu dikubur terlalu dangkal pemakamannya, sehingga dimakan oleh anjing-anjing. Ya, ini kan konyol banget. Nah, jadi banyak sekali teori. Ada yang mengatakan dia tidak mati tapi pergi ke India. Ngapain Yesus pergi ke India? Mau jadi pemain sinetron Bollywood? Kan ini omong kosong semua. Ini ada yang bilang diserupakan. Nah, ada juga yang bilang diserupakan, bukan Yesus yang disalibkan, tapi yang mirip Yesus yaitu Yudas. Kalau diserupakan, masa ibunya, murid-muridnya Nggak pada tahu. kagak kenalin? Iya. Loh, iya dong. Iya, betul. Jadi nggak logis. Ada banyak lagi ya teolog atau kelompok-kelompok yang kita sebut dengan liberal. Misalnya Yesus sejarah. Banyak teori yang mereka hasilkan. Misalnya Rudolf Bultmann ya Pak Gam ya, terkait dengan demitologisasi, bahwa Alkitab itu termuat banyak sekali cerita tentang mitos. Termasuk Yesus bangkit dari kematian itu dianggap mitos dan harus dimitologisasi, harus dibuang dari Alkitab. Nah ini kan konyol sekali. Nah mungkin saya minta waktu sedikit terkait dengan pembuktian secara Alkitab. Kalau dari Alkitab, tadi kan kita tekankan dan kita sepakati bersama, tidak ada ruang sedikit pun untuk kita menyangkalinya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan demikian. Yang pertama, bahwa kubur Yesus kosong. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Kain kafannya ditinggalkan. Kalau memang Yesus itu dicuri mayatnya, ngapain Yesus ninggalkan kain kafan? Itu konyol. Ngapain para murid ninggalin kain kafannya untuk apa? Yang ketiga, para saksi. Saksi dari Yesus yang bangkit nanti diteguhkan oleh Paulus Bang di 1 Korintus pasal 15. Jadi ada Yakobus, ada 12 murid Yesus, lalu ada 500 pasang mata yang notabene menurut hukum perjanjian lama 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata, dan Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai yang paling terakhir. Jadi dia menampakkan diri kepada banyak saksi. Yang keempat, ini yang saya sukai, yaitu para murid mengalami satu perubahan yang radikal dari pengecut, pengkhianat, ya, penakut, lalu menjadi pemberani, dan mereka bukan hanya sekedar berani memberitakan Injil, sampai pada titik mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka. Kalau mau ditanya nih, alasan apa yang paling logis untuk menjawab mengapa para murid bisa mengalami satu perubahan yang radikal kalau bukan Yesus yang bangkit? Tidak ada jawaban yang lain yang lebih masuk akal untuk menjawab persoalan itu selain karena Yesus bangkit dari kematian.
Oke. Dan menurut catatan Alkitab, ia menambahkan diri kepada lebih dari 500 orang. Iya, 1 Korintus pasal 15. Oke. Ada apa lagi yang mau ditambahkan? Bang Kita Ruli. sudah di penghujung. Udah nggak ada lagi apa? Udah semuanya di Saking cover. kuatnya nih Bang. Udah saking kuatnya nih. Udah saking. Keyakinan kita nih. Ya. Oke, jadi mungkin ada closing statement Ya. Jadi singkat padat jelas. Ya. Tanpa Yesus tidak ada keindahan, tidak ada kehidupan kekal, tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Itulah yang membuat kita berkeyakinan bahwa Yesus itu tidak mungkin hanya mati, tapi dia bangkit. Dan karena Yesus bangkit, semua yang dia lakukan, semua yang diajarkan layak untuk dipercayai. Dan tidak ada respon yang lebih tepat dituntut dari setiap kita selain datang kepada Yesus supaya kita menerima keselamatan yang telah dia sediakan. Iya. Ada satu kalimat sederhana yang bilang truth prevails. Kebenaran itu nggak bisa ditahan. Kebenaran itu akan selalu nemuin jalannya untuk membuktikan dirinya bahwa dia benar. Iya. Oke. Nah, malam ini rasanya apa yang kami sajikan ini menunjukkan bahwa iman yang kita punya di dalam Yesus itu adalah iman yang benar. Jadi apa yang terasa dalam hati saya hari ini? Saya bangga. Saya mau bilang terima kasih Tuhan, aku punya iman yang benar. Amin. Terima kasih. Buktinya udah terlalu banyak dari penulis-penulis Kristen, non-Kristen, orang-orang yang sebenarnya berseberangan, tetap ngasih satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ya. Iya. Jadi ya kalau dari saya, jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu fakta historis ya. Amin. Kita tutup Alkitab pun Yesus pasti mati dan pasti bangkit. Udah titik gitu. Tutup Alkitab pun Yesus pasti mati dan pasti bangkit. Tapi Pastor Robson, kita punya hutang nih jadinya. Kita mau menunjukkan ya bahwa ada begitu banyak arkeologis yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Wow. Penemuan-penemuan arkeologi ya. Semakin digali, semakin membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Wow. Ya, nah ini jadi PR nih. Ya. Pastor Robson harus siap nih. Siap. Iya. Oke, baik saudara, demikianlah saya berharap bahwa perbincangan kita pada kesempatan ini menjadi berkat dan bahan pembelajaran bagi kita semua, dan iman saudara semakin teguh bahwa Yesus Kristus sudah menebus kita dari dosa dan ia telah mengalahkan maut. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang. We Talk no I but we let's talk together. God bless. Tuhan memberkati.